Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang biografi salah seorang tabi'in yang agung yang merupakan guru dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Imam Rabi'atul Ra'i. Hal ini bermula pada tahun 51 Hijriah. Saat itu kaum muslimin sedang melakukan ekspansi besar-besaran di Jazirah Arab dan sekitarnya. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi bin Ziyad al-Harithi yang merupakan gubernur Khurasan. Khurasan ini saat ini masuk ke dalam bagian Irak. Nah, beliau mempunyai seorang budak yang juga seorang pemberani, namanya adalah Farrukh. Farrukh ini ketika berperang beliau menampakkan ketangguhan dan pembelaan yang sebenar-benarnya dalam menegakkan kalimat Allah, karena perang yang beliau masuki adalah perang di jalan Allah. Nah, setelah Panglima Rabi bin Ziyad al-Harithi menaklukkan Sijistan dan negeri-negeri di sekitarnya yang berada di antara Irak, kemudian Persia, Samarkand, Turkistan, dan lain sebagainya. Setelah sahabat Rabi bin Ziyad al-Harithi menaklukkan kawasan di Asia Tengah, beliau memerdekakan budaknya yaitu Farrukh karena perjuangannya yang begitu gigih dalam perang. Akhirnya beliau dimerdekakan dan diberi beberapa harta dari rampasan perang. 2 tahun setelah penaklukan besar ini, akhirnya Rabi bin Ziyad al-Harithi kembali kepada Tuhannya, meninggal dunia setelah mencapai salah satu dari cita-cita besarnya, itu menaklukkan negeri-negeri di Asia Tengah. Sedangkan Farrukh yang merupakan mantan budaknya, saat ini dia pergi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Farrukh membeli tanah untuk tempat tinggalnya dan dia juga mencari seorang istri yang solehah untuk kelangsungan keturunannya setelah ini. Nah, saat itu usianya masih 30 tahun. Akan tetapi kebersamaannya dengan istrinya di Madinah ini tidak, karena setiap hari Jumat dia mendengar khatib menyampaikan khutbah tentang kemenangan-kemenangan kaum muslimin di daerah-daerah perbatasan serta seruan untuk berjihad. Akhirnya semangat berjihadnya kembali berkobar di dalam dirinya. Akhirnya dia berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke medan jihad setelah beberapa bulan terhenti. Saat itu istrinya berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, kepada siapa kau tinggalkan aku dan janin yang ada dalam kandunganku ini, sedangkan kau adalah orang asing di Madinah dan tak mempunyai keluarga satupun di sini?" Kemudian Farrukh menjawab, "Aku mentitipkanmu kepada Allah dan Rasulnya, dan ini aku tinggalkan 30.000 dinar untukmu dari apa yang aku dapatkan selama ini dari harta rampasan perang. Gunakanlah harta ini sebaik-baiknya, silahkan diinvestasikan, dan nafkahilah dirimu dan anakmu dengan harta ini secukupnya, hingga akhirnya aku kembali dengan keadaan selamat, atau Allah menganugerahiku mati syahid sebagaimana yang aku dambakan selama ini." Lantas Farrukh mengucapkan salam perpisahan kepada istrinya dan pergi menjemput harapannya untuk berperang di jalan Allah. Nah, 30.000 dinar itu angka yang cukup sangat besar, karena 1 dinar dengan bobot emasnya itu 4/4 gram, kurang lebih sekitar 3.700.000-an atau 4 juta kurang lah. Nah, itu setara dengan sekitar 112 miliar. Jadi uang yang dititipkan oleh Farrukh kepada istrinya dan untuk janinnya itu sekitar 112 miliar, dan itu uang yang tidak sedikit. Tak lama setelah kepergian Farrukh yang menjemput cita-citanya untuk berperang di jalan Allah, akhirnya sang istri melahirkan anaknya, dan anaknya tersebut adalah laki-laki. Kemudian beliau memberi nama Rabi'ah. Akhirnya sang istri merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana pesan dari suaminya, kemudian menitipkannya kepada guru-guru yang ahli di masanya. Nah, setiap kali ibu Rabi'ah ini melihat ada perkembangan baik dari sang anak, ada kemajuan dalam hal pendidikan, ibunya tersebut memberi imbalan lebih kepada guru-gurunya. Nah, suatu ketika
Setelah Robiah sudah pandai baca tulis dan menghafal Quran, bahkan melebihi dari teman-teman sebayanya, beberapa orang berkata kepada ibunya Robiah, "Kalau Robiah dengan kecerdasan yang seperti ini kamu ajari untuk bekerja, tentunya dia akan bisa memberikan nafkah yang lebih kepadamu. Jadi kamu tidak usah repot-repot menafkahi dia lagi, bahkan dia yang akan mampu menafkahi dirimu." Lantas apa kata Ibu Robiah? "Aku meminta kepada Allah agar memilihkan apa yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Sungguh Robiah telah memilih ilmu untuk kehidupannya dan berazam kuat untuk hidup sebagai orang yang belajar dan mengajar sepanjang hidupnya." Akhirnya Robiah ini menempuh jalan yang sudah ia gariskan sendiri tanpa berleha-leha dan terlena. Akhirnya ia memasuki halaqah-halaqah ilmu yang memenuhi Masjid Nabawi. Beliau mengambil ilmu dari khadimnya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Beliau juga mengambil dari generasi awal tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyab, Makhul Asyami, dan Salamah bin Dinar. Beliau setiap harinya tidak lelah untuk belajar dari satu syekh ke syekh yang lainnya, hingga suatu saat ada temannya yang berkata, "Robiah, mungkin bisa bicara sebentar, temani saya untuk ngobrol." Akhirnya Robiah berkata, "Kami mendengar syekh-syekh kami berkata, sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan sebagian dirinya hingga kamu memberikan dirimu sepenuhnya pada ilmu." Jadi dalam hal ini Robiah ini tidak ingin menyia-nyiakan waktunya meskipun sedikit untuk hal yang tidak ada gunanya. Jadi beliau memang sangat perhitungan terhadap waktu, karena waktu ini adalah satu-satunya modal yang dimiliki dirinya untuk menambah wawasan dan keilmuan. Tak lama setelah itu akhirnya Robiah menjadi seorang alim yang terkenal di Madinah dan merupakan rujukan ulama-ulama di masanya. Lantas bagaimana kabar ayah Robiah, yaitu Farrukh, yang selama ini berjihad di jalan Allah? Saat itunya semenjak kabarnya terputus, Ibu Robiah mendengar kabar yang simpang siur. Ada yang mengatakan Farrukh itu ditawan oleh musuh, ada yang mengatakan Farrukh itu mati syahid, dan lain sebagainya. Nah, yang kabar terakhir ini akhirnya Ibu Robiah meyakini bahwasanya ayahnya tersebut sudah meninggal di jalan Allah. Akan tetapi 30 tahun setelah kepergian sang ayah berjihad di jalan Allah, dia kembali. Suatu ketika di malam hari, dia kembali dengan kudanya menuju ganggang Madinah dan mencari di mana rumahnya. Apakah rumahnya masih seperti dahulu atau tidak? Sedangkan pada saat itu beberapa ganggang Madinah sudah mulai ada perubahan, sehingga agak butuh waktu untuk mencari rumahnya yang sudah 30 tahun dia tinggalkan. Sepanjang perjalanannya, Farrukh memiliki segudang tanda tanya. Bagaimana kabar istrinya? Bagaimana kabar janin yang ada di dalam kandungannya? Apakah sudah lahir? Kalau lahir, apakah laki-laki atau perempuan? Dan apakah anak tersebut sudah dewasa? Hingga akhirnya Farrukh melihat rumah yang pernah ia tempati dan ia tinggalkan selama 30 tahun. Melihat pintu pagar rumah yang terbuka, akhirnya Farrukh masuk tanpa izin. Ketika hendak memasuki rumah tersebut, akhirnya tuan rumahnya keluar dan tiba-tiba memegang Farrukh dengan sekuat tenaga dan tidak ingin melepaskannya. Lantas tuan rumah tersebut berkata, "Apa yang ingin kau lakukan di sini? Kenapa kau tiba-tiba masuk tanpa izin? Mau apa kau?" Farrukh menjelaskan, "Ini rumah saya. Saya meninggalkan rumah ini selama 30 tahun." Akhirnya mereka berdua bertikai dengan suara yang cukup tinggi hingga akhirnya tetangga-tetangga ikut berkumpul di situ melihat apa yang terjadi. Kemudian Farrukh berkata, "Wahai tetangga, wahai para tetangga, apakah di sini tidak ada yang mengenal Farrukh yang selama 30 tahun dia pergi meninggalkan rumahnya berjihad di jalan Allah?" Kemudian ibu dari tuan rumah tersebut keluar karena mendengar keributan di malam hari tersebut dan berkata kepada Robiah, "Wahai Robiah, itu adalah ayahmu." Dan dia juga berkata, "Wahai Farrukh, berhati-hatilah, itu adalah anakmu sendiri." Akhirnya Farrukh dan Robiah setelah sebelumnya saling bertikai dan
memegang satu sama lain kini berpelukan dalam penuh keharuan. Karena selama 30 tahun lamanya mereka berdua tidak mengenal satu sama lain dan tidak pernah melihat satu sama lain. Setelah itu akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Kemudian Ibu Robi'ah menyambut suaminya yang sudah 30 tahun pergi berjihad di jalan Allah. Mereka saling bertukar kabar apa yang terjadi selama 30 tahun terakhir. Akan tetapi Ibu Robi'ah mempunyai satu ketakutan di dalam hatinya, yaitu takut Farukh bertanya tentang 30.000 dinar yang ia titipkan kepadanya. Kemanakah 30.000 dinar tersebut? Karena selama ini uang 30.000 dinar tersebut telah habis ia infakkan untuk kebutuhan belajar anaknya, itu di satu sisi, dan di sisi lainnya anaknya tersebut merupakan orang yang paling dermawan di Madinah. Sehingga uang sebanyak 30.000 dinar atau setara dengan 112 miliar itu habis dalam kurun 30 tahun hanya untuk menghidupi satu anak. Tak terasa pembicaraan antara dua suami istri yang terpisah selama 30 tahun terakhir ini menginjak di penghujung malam. Kemudian Farukh berkata kepada Ibu Robi'ah, "Wahai Ibu Robi'ah, aku telah membawa 4.000 dinar untukmu. Tolong keluarkan harta yang aku titipkan padamu agar kita menjadikannya satu dan nanti kita beli kebun dan rumah. Kemudian kita hidup dengan penghasilan dari kebun tersebut sepanjang hidup kita." Akan tetapi Ibu Robi'ah berpura-pura sibuk dan tak menjawab pertanyaannya. Lantas Farukh mengulang pertanyaannya lagi. "Ayo, kemana harta itu biar aku kumpulkan jadi satu?" Lantas Ibu Robi'ah menjawab, "Aku telah meletakkan harta tersebut pada tempat yang semestinya. Beberapa hari ke depan aku akan menunjukkannya kepadamu insya Allah." Tak lama setelah itu terdengar azan subuh. Kemudian Farukh berkata kepada Ibu Robi'ah, "Kemana Robi'ah?" Ia menjawab, "Robi'ah sudah terlebih dahulu pergi ke masjid dan kayaknya kamu akan telat sholat di masjid." Akhirnya Farukh pergi ke masjid. Setelah melakukan sholat subuh, Farukh melihat ada majlis yang dihadiri oleh banyak orang, di mana di barisan depan itu banyak orang-orang yang berimamah, termasuk salah satu di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Karena tempatnya yang begitu padat dan jamaah yang begitu besar, Farukh tidak bisa melihat dengan jelas syekh siapa yang sedang berbicara di majlis tersebut. Hingga akhirnya pengajian tersebut selesai dan syekh kembali pulang ke rumahnya. Kemudian Farukh bertanya kepada orang di sampingnya, "Siapa syekh tersebut? Sungguh saya belum melihat seseorang yang secara keilmuan melebihi beliau dan dihormati serta dihadiri oleh ulama-ulama besar di Madinah. Siapakah gerangan?" Akhirnya orang yang berada di sampingnya bertanya, "Bukankah kamu orang Madinah?" "Ya, saya orang Madinah." "Masa kamu tidak mengetahui siapa syekh tersebut? Beliau itu semua orang di Madinah pasti kenal beliau." Kemudian kata Farukh, "Maafkan saya baru pulang dari berjihad selama 30 tahun saya tidak pernah pulang ke Madinah." Kemudian Farukh berkata, "Siapa syekh tersebut?" Syekh tersebut, akhirnya orang tersebut menyebutkan sifat-sifat Robi'ah. Adalah orang yang begitu alim, tawadu, dermawan, dan beliau dijuluki dengan Robi'atul Ra'yi. Ar-Ra'yu maknanya itu pendapat. Jadi gini, Imam Robi'atul Ra'yi itu terkenal dengan pendapatnya. Ketika tidak menemukan dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis, maka beliau menggunakan logika, menggunakan kias untuk menemukan hukum dari permasalahan tersebut, hingga beliau berkata ar-ra'yu hakadha. Jadi pendapatnya adalah seperti ini. Dari situlah ketika orang-orang Madinah, khususnya ulama-ulamanya yang tidak menemukan hukum terhadap suatu masalah di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, akhirnya mereka pergi ke Imam Robi'atul Ra'yi untuk menanyakan pendapat beliau dalam hal ini. Jadi terkenallah beliau sebagai Robi'atul Ra'yi yang ahli dalam logika dalam berfikih. Kemudian orang tersebut yang berada di samping Farukh berkata, katanya kemarin sore ayah Robi'ah telah kembali setelah 30 tahun pergi berjihad di dalam Allah. Akhirnya Farukh ini menangis dan berkata, Robi'ah itu adalah anakku.
Akhirnya Farukh kembali pulang ke rumahnya dengan air mata yang terus berlinang. Kemudian ia bertemu dengan istrinya. Istrinya lantas bertanya kepadanya, "Wahai ayah Robi'ah, apa yang terjadi padamu?" Kemudian Farukh berkata, "Tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi aku melihat Robi'ah anak kita berada di suatu derajat keilmuan dan kemuliaan yang belum aku pernah lihat sebelumnya dimiliki oleh seseorang." Lantas Ibu Robi'ah mengambil kesempatan ini untuk berkata, "Mana yang kau lebih cintai, 30.000 dinar atau kesuksesan anakmu?" Lantas Farukh berkata, "Demi Allah, kesuksesan anakku ini lebih aku cintai dan aku lebih mengutamakannya dari harta dunia yang aku miliki semuanya." Lantas Ibu Robi'ah berkata, "Sungguh aku telah menginfakkan semua yang kau tinggalkan untuk kesuksesannya. Lantas apakah kau rela dengan apa yang aku perbuat?" Farukh berkata, "Ya, aku rela dan terima kasih atas segala hal yang telah engkau perbuat. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Jadi dari kisah Imam Rabi'atul Ra'i ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bagaimana kegigihan seorang Farukh dalam berjihad di jalan Allah. Beliau menginginkan wafat atau meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seharusnya seseorang itu memilih pasangan hidupnya. Itu hendaknya dia memilih seseorang yang benar-benar solehah, sehingga akan terlahir bibit yang juga soleh kelaknya. Nah, disinilah Farukh mencari seorang istri yang solehah, namanya adalah Suhailah. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal pendidikan anak. Ketika kita mempunyai uang yang cukup untuk membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang yang sangat tinggi, maka di situ jangan ragu untuk mengeluarkan uangnya sebagai dana pendidikan anaknya. Karena apa yang dilakukan oleh Ibu Robi'ah, menghabiskan uang sebanyak 112 miliar atau setara dengan 30.000 dinar, yaitu dengan memberi hadiah lebih kepada guru-gurunya yang berjasa, terlebih ketika Robi'ah mencapai pencapaian yang lebih, maka ibunya akan memberi pemberian yang lebih lagi. Dan juga Robi'ah di sini juga sangat dermawan, suka membantu teman-temannya dan saudara-saudaranya yang membutuhkan, sehingga Allah memudahkan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Akhir kata, semoga kita bisa meneladani dari Imam Rabi'atul Ra'i dan keluarganya, dan semoga kita diberi keturunan yang soleh solehah yang berkhidmah kepada Allah dan Rasulnya, bermanfaat untuk manusia di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.